Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Sudah tepat waktu ya untuk kita bertemu lagi di mata kuliah pengantar fisika bumi FI 2041. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama mengenai metode geolistrik ya. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan kembali tentang apa sih sebetulnya mata kuliah pengantar fisika bumi itu, apa saja yang akan kita pelajari begitu ya. Jadi mata kuliah pengantar fisika bumi ini membahas tentang sistem bumi, matriks batuan dalam kaitannya dengan reservoir fluida. Kemarin kita sudah bahas ya, apa itu reservoir, ciri-ciri reservoir seperti apa, begitu ya. Serta mempelajari teori dasar dan prinsip kerja dari berbagai metode geofisika. Nanti ada banyak metode geofisika yang akan kita bahas di sini. Ada metode magnetik, kemarin kita sudah ya. Lalu hari ini kita metode geolistrik, lalu seismik refraksi, seismik refleksi, metode EM, atau elektromagnetik, kemudian well logging, dan terakhir itu adalah borehole seismik gitu ya. Nah, pada pekan ini kita akan belajar bersama tentang metode geolistrik. Harapannya setelah pertemuan ini kalian itu bisa paham mengenai prinsip dasar metode geolistrik, sifat kelistrikan batuan, persamaan dasar listrik, aliran listrik dalam bumi, konfigurasinya apa saja dalam pengukuran geolistrik, lalu alat pengukuran geolistrik itu bagaimana prinsip kerjanya dan penggunaannya, serta pemrosesan dan interpretasi data. Namun karena waktu kita hari ini pendek, jadi kita akan bagi menjadi beberapa sesi ya, kita split begitu. Hari ini kita akan sampai di aliran listrik dalam bumi gitu ya. Nah, karena kita masih pandemi, jadi sistem pembelajaran kita ini adalah full daring ya hari ini, karena belum diizinkan oleh BPAKB untuk melakukan perkuliahan luring. Jadi kita pertemuan dengan Zoom gitu ya hari ini. Dan seperti biasa, ada tugas dan nanti materi ini di akhir akan saya unggah di Google Classroom kita. Jadi tolong jangan lupa untuk selalu memantau secara berkala Google Classroom perkuliahan kita. Nah, kalau pekan lalu kita sudah membentuk kelompok-kelompok kecil begitu ya untuk mempelajari tentang metode magnetik, bagaimana interpretasi datanya. Nah, hari ini ada beberapa persamaan yang akan saya jelaskan cukup krusial sehingga kita metodenya adalah ceramah, nanti di akhir ada diskusi untuk kalian mengkonfirmasi atau menanyakan hal-hal yang belum kalian pahami. Itu ya. Nah, tidak bosan saya mengingatkan ke kalian tentang bagaimana sistem perkuliahan kita, gitu ya. Jadi bobot penilaiannya bagaimana, begitu ya, agar kalian bisa menghitung-hitung sendiri kira-kira apakah nanti di akhir nilai saya sudah memenuhi atau belum. Atau kemarin kan kalian sudah UTS ya, itu UTS itu bobotnya 40%. Jadi kalian bisa kalkulasi kemarin UTS kira-kira dari skor 100 saya dapat berapa. Kalau misalnya saya kok kemarin rasanya kan tiap soal kemarin saya sudah berikan poin ya, misalnya menjawab nomor 1 skornya berapa sampai nomor 5. Kalau misalnya skornya masih rendah, begitu ya, misal 50, oh berarti saya nggak bisa dapat A kalau skornya kemarin 50, atau baru dapat skor 60, saya nggak bisa dapat AB. Jadi di UAS nanti kalian harus genjot lagi belajarnya, oh, UASnya saya harus dapat berapa agar nilai saya bagus, begitu ya. Nah, ini minggu ke-9, jadi memang ini pekan pertama setelah UTS, saya akan bertanya dulu nih. Kemarin UTS-nya bagaimana? Lancar semuanya? Bisa mengerjakan? Ada yang susah, Bu. Nomor berapa yang susah, Dani? Oh, oke. Ya, jadi nanti kita bisa adakan sesi khusus dari saya akan analisa nomor-nomor atau pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kalian masih belum baik atau belum bisa menjawab. Nanti kita adakan sesi khusus untuk mendiskusikan itu ya. Oke, baik. Untuk mempersingkat itu kita lanjutkan materi kita pada hari ini.
Itu adalah tentang metode geolistrik. Nah, jadi metode geolistrik itu adalah metode geofisika yang mana metode geofisika kita kali ini, metode geolistrik ini mempelajari tentang yang pertama sifat aliran listrik di dalam bumi, serta bagaimana cara mendeteksi aliran listrik dalam bumi itu dan di permukaan buminya seperti apa. Nah, dalam metode geolistrik ini, pengukuran yang kita akan lakukan itu meliputi yang pertama pengukuran potensial, lalu pengukuran arus, dan yang ketiga itu adalah pengukuran medan elektromagnetiknya, baik medan elektromagnetik yang alamiah maupun medan elektromagnetik yang non-alamiah yang kita injeksikan ke dalam bumi, ya. Jadi itu adalah metode geolistrik dan pengukurannya. Nah, selanjutnya metode geolistrik itu sendiri ada bermacam-macam, gitu ya. Ada potensial diri, ada arus telurik, ada magnetotelurik, ada IP, gitu ya, dan ada resistivitas tahanan jenis, gitu ya, dan lain-lain lagi. Nah, hari ini kita akan fokus untuk membahas metode geolistrik yang tahanan jenis atau yang resistivitas terlebih dahulu. Nah, jadi dalam metode geolistrik tahanan jenis itu kita melakukan injeksi, gitu ya. Kita melakukan injeksi melalui 2 elektroda arus ke dalam bumi, gitu ya. Nah, lalu kita akan melihat respon buminya itu seperti apa. Melalui kita melihat elektroda beda potensial kita. Nah, jadi sebetulnya pada dasarnya seperti yang sudah sering saya sampaikan di awal perkuliahan, dalam pengukuran di fisika kebumian atau metode geofisika itu sebetulnya kita itu adalah memberikan gangguan kepada bumi, begitu ya. Kemudian kita melihat respon bumi terhadap kita atau respon bumi yang diberikan itu seperti apa, gitu ya. Nah, nanti dalam pengukuran geolistrik tahanan jenis itu kita bisa memvariasikan gitu ya arus gitu ya. Nanti kita akan dapat potensialnya seperti apa, dan kita juga bisa memvariasikan jalak elektrodanya yang berbeda-beda, sehingga di akhir dari pengukuran geolistrik tahanan jenis kita ini kita akan memperoleh yang namanya harga hambatan jenis gitu ya, atau hambatannya. Nah, kalau misalnya bertanya, Bu, metode geolistrik ini bedanya dengan metode geofisika yang lain, begitu apa sih kurang lebih begitu, Bu? Nah, jadi metode geolistrik ini efektif untuk eksplorasi dangkal. Kalau kalian mau mencari sesuatu yang tidak terlalu dalam, kisarannya antara 1000 hingga 1500 feet, kalian bisa menggunakan metode geolistrik gitu ya. Nah, kemudian metode geolistrik ini juga biasanya digunakan untuk engineering geologi, gitu ya, untuk penentuan kedalaman batuan dasar atau penentuan reservoir air atau eksplorasi geotermal. Untuk mencari geotermal dalam eksplorasi awal itu bisa menggunakan metode geolistrik. Nah, kemudian berdasarkan letak elektrodanya, metode geolistrik tahanan jenis itu terbagi menjadi 3. Jadi kalau nanti kalian menggunakan alat geolistrik, kalian bisa variasikan mau metode apa. Nah, ada metode selam bersih, ada metode Wiener, dan ada metode dipole. Nah, selanjutnya, tentu saja ketika kita mempelajari metode geofisika, gitu ya, kita harus tahu, kita harus paham teori apa dalam fisika yang mendasari metode geofisika tersebut. Agar apa? Agar ketika nanti kita melakukan pengukuran, kita itu tahu gitu ya, ketika mendapatkan respon seperti ini, oh artinya interpretasinya secara fisik seperti apa gitu ya. Nah, begitu pula dengan metode geolistrik ini kita harus paham teorinya. Nah, teori yang mendasari dalam metode geolistrik ini adalah terkait dengan sifat listrik batuan yang pertama. Nah, terdapat 3 jenis aliran listrik dalam batuan. Ada konduksi elektronik, ada konduksi elektrolitik, ada konduksi dielektrik. Nah, sekarang saya mau recall coba. Ada yang ingat apa sih itu dielektrik? Ada yang tahu? Dani tahu? Elvina masih ingat dielektrik?
Delta makmur? Ingat tidak? Salah satu bahan isolator listrik bukan? Bahan isolator listrik, betul Dani, terima kasih. Jadi di elektrik itu bahan isolator listrik ya, yang mana bisa memberikan polarisasi gitu ya, ketika ada medan listrik. Nah, terima kasih Dani, nanti akan mendapatkan poin ya, karena sudah menjawab pertanyaan dari saya. Nah, jadi kita kembali lagi ke 3 jenis aliran listrik dalam batuan. Yang pertama itu konduksi elektronik. Apa itu gitu ya? Aliran konduksi elektronik itu adalah ketika batuan atau mineral gitu ya, itu memiliki banyak elektron bebas. Nah, sehingga arus dalam batuan yang seperti itu dialirkannya oleh elektron, maka disebutlah konduksi elektronik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah konduksi elektrolitik. Seperti apa itu konduksi elektrolitik? Itu adalah ketika mineral atau batuannya itu bersifat porus, memiliki banyak pori gitu ya, yang terisi cairan elektrolit, sehingga arusnya itu dibawa oleh ion elektrolit gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, itu tadi yang saya tanyakan ke kalian, itu adalah konduksi dielektrik. Nah, itu terjadi ketika batuan atau mineralnya bersifat dielektrik, sehingga ketika dialiri arus listrik, maka akan terjadi polarisasi. Nah, itu ya. Jadi itu adalah 3 jenis aliran listrik dalam batuan. Nah, kalau kita recall lagi juga ke fisika dasar ini, sama batuan juga digolongkan, atau batuan atau mineral digolongkan berdasarkan nilai resisivitasnya. Ada yang digolongkan dalam konduktor yang baik, konduktor pertengahan, dan isolator berdasarkan nilai dari resisivitas batuan tersebut, gitu ya. Nah, kita sesi tanya jawabnya di akhir saja ya. Sekarang saya jelaskan dulu. Yang selanjutnya itu adalah rumus dasar listrik gitu ya. Nah, ketika kita mempelajari metode geolistrik, kan kita menginjeksikan arus, lalu nanti kita akan dapatkan nilai konduktivitasnya. Kita harus paham definisi-definisi terkait kelistrikan. Yang pertama adalah resistansi gitu ya, bahwa resistansi atau disimbolkan dengan R itu adalah beda potensial dibagi dengan arus yang mengalir gitu ya. Nah, kalau resisivitas atau Rho itu adalah medan listrik gitu ya, dibagi dengan rapat arusnya gitu ya. Sedangkan untuk konduktivitas atau sigma itu adalah seper dari resisivitasnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita gambarkan suatu bawah permukaan gitu ya, itu adalah konduktor yang panjang dengan panjang L, luas penampangnya A, maka kita bisa menuliskan E-nya gitu ya, atau medan listriknya itu adalah beda potensial di kedua buah titik dibagi dengan panjangnya. Kemudian resistansi atau R-nya itu adalah resisivitas dikalikan dengan panjang dari konduktor tersebut dibagi dengan luas penampangnya. Atau R sama dengan Rho L per A. Itu adalah rumus dasar listrik yang berkaitan dengan metode geolistrik yang sebetulnya ini sudah kita pelajari di fisika dasar 2 ya. Kita ulang lagi di sini. Nah, ini adalah contoh hasil pengolahan data geolistrik gitu ya, tahanan jenis. Jadi nanti kita akan tahu struktur bawah permukaannya digambarkan dengan warna-warna, di mana masing-masing warna ini menggambarkan nilai resisivitas yang berbeda-beda gitu ya. Nanti sehingga kita akan tahu struktur bawah permukaan kita seperti apa gitu ya. Nah, oke. Saya selanjutnya buka dulu sesi tanya jawab. Silakan bertanya. Ini saya buka nih, Zoom-nya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup perkuliahannya. Silakan, Inayah, raise hand. Gimana Inayah? Di unmute dulu, masih di mute itu Inayah. Silakan. Sebelumnya. Ya, silakan Inayah. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar jelas. Gimana Inayah? Izin bertanya, Bu, sebelumnya. Metode geolistrik ini kan dapat mencari keberadaan air di bawah permukaan tanah ya, Bu. Jadi bagaimana interpretasi data yang
dilakukan ya Bu sebelumnya. Terima Oke. kasih Bu. Ya, betul. Jadi metode geolistrik kan bisa, tadi saya sampaikan bisa untuk mencari air tanah ya, untuk geological engineering. Nah, bagaimana interpretasinya? Jadi nanti ketika kalian misalnya ingin mencari kedalaman, ingin mencari di mana sih letak air di daerah tertentu, katakanlah misalnya di gedung F ITERA begitu ya, agar kita punya sumber air baku ya, kita ukur dengan metode geolistrik, konfigurasinya terserah kalian mau pakai apa. Nanti kalian akan dapatkan nilai resistivitasnya, sebaran resistivitasnya. Nanti kalian bisa plot menjadi seperti ini. Nanti kalian akan plot seperti ini hasilnya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas ya contoh mengolah data dan interpretasi data, tentunya setelah kita membahas yang bagaimana teknis pengukurannya. Nanti kita akan dapatkan struktur bawah permukaannya, Inaya. Nah, di sana kita bisa lihat lapisan mana sih yang menunjukkan kalau itu tuh adalah aquifer. Nah, ini mata kuliah ini jadi berkaitan dengan yang lain ya. Kalian recall lagi apa itu aquifer. Nah, kalian cari berdasarkan nilai resisivitasnya di mana yang termasuk aquifer gitu ya, yang tergolong aquifer. Nanti setelah kita tahu misalnya ya, ini contoh, katakanlah oh aquifernya di sebelah sini nih, batuan yang aquifer itu di sebelah sini. Nanti kita akan tahu, oh berarti aquifernya itu letaknya ada di 16 meter gitu ya. Nah, dari sana kita bisa katakan, oke, berarti kalau mau mencari air, membuat sumur di gedung F, maka kita harus bor sampai ke kedalaman 16 meter. Jadi di sanalah letak aquifernya, kita akan dapat air di sana. Kalau kita bor di 5 meter atau 10 meter ya belum ada airnya di sana. Begitu ya, Ina ya, kurang lebih. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Joy, silahkan Joy. Izin bertanya, Bu. Ya. Oh, Delta. Joy dulu, Delta. Joy sudah raise hand dari tadi. Joy, silakan Joy. Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Kan Ya. dalam penggunaannya geolistrik ini kan dapat digunakan dalam pencarian aquifer kan, Bu ya? Nah, penggunaannya geolistrik ini bisa digunakan dalam pertanian juga nggak, Bu? Oke, baik Joy. Bagus pertanyaannya, terima kasih, aplikatif ya. Jadi geolistrik ini sebetulnya memang metode yang cukup murah gitu ya, dan aplikasinya cukup luas, cukup beragam. Dia bisa juga digunakan untuk pertanian, di mana kita bisa gunakan untuk penyiapan lahan pertanian. Jadi misalnya kita ingin tahu nih tanah tersebut subur atau tidak. Misalnya kita ukur dulu geolistriknya, lalu nanti kita akan dapat struktur bawah permukaannya. Tanah penyusunnya apa, sampai ke kedalaman berapa itu apa. Misalnya apakah ini lempung, ataukah ini apa, ataukah tanahnya subur atau tidak begitu ya. Sampai ke kedalaman berapa. Sehingga kita akan tahu, Joy, kira-kira tanaman apa yang cocok ditanam di daerah tersebut. Bisa saja ke sana arahnya gitu ya. Kalau misalnya, lapisan tanah yang suburnya itu sangat tipis, tidak dalam, ya kalau begitu kita tidak bisa menanam pohon yang menahun yang membutuhkan akar yang dalam, misalnya penetrasinya ya jangan. Kita tanam tanaman-tanaman yang berakar, misalnya serabut, tidak terlalu dalam gitu. Karena ternyata hanya sampai berapa meter di bawah itu sudah lapisan keras, batu-batu misalnya. Nah, jadi aplikasinya kalau untuk pertanian lebih ke arah sana, di perancangan gitu ya, untuk penyiapan lahan pertaniannya itu cocok untuk apa gitu. Nah, itu kurang lebih ke sana, Joy. Begitu ya, Joy? Baik, Bu. Oke, nah selanjutnya tadi Delta mau bertanya, silahkan. Baik, Bu. Sebelumnya saya izin bertanya, Bu. Apakah dalam metode geolistrik tahanan jenis ini dapat kita aplikasikan dalam mendeteksi bencana, Bu? Dan bagaimana cara kerja dari metode yang kita gunakan, Bu? Baik, Delta, terima kasih. Saya salut kalian bertanyanya sudah mikirnya ke pemanfaatan ya aplikasi. Nah, jadi metode geolistrik ini bisa juga kita gunakan dalam pengukuran yang berkaitan dengan kebencanaan. Bagaimana caranya? Ya, yang paling mudah dan yang paling sering dipakai itu adalah untuk menganalisa bencana longsor gitu ya. Nah, bagaimana Bu caranya? Ya, ketika kita
menjumpai atau menemui daerah yang rawan longsor, kita bisa ukur geolistrik di sana. Nanti kita bisa dapatkan struktur bawah permukaannya. Setelah dapat struktur bawah permukaannya, lalu bagaimana, Bu? Ya kita bisa lihat apa sih material penyusunnya gitu ya. Karena longsor itu kan erat kaitannya dengan bidang gelincir, itu sangat penting dalam longsor. Nah, dengan metode geolistrik ini kita bisa tahu di mana bidang gelincirnya. Bagaimana caranya? Dengan kita tahu strukturnya. Bidang gelincir itu kan batas lapisan keras dan lunak. Jadi ini mata kuliah lingkungan dan bencana alam ya. Ketika kita sudah tahu struktur bawah permukaannya, kita tahu di mana lapisan lunaknya, di mana lapisan kerasnya. Berarti kita tahu di mana letak bidang gelincirnya. Katakanlah, oh bidang gelincirnya di kedalaman 23 meter misalnya. Nah, setelah kita tahu itu, kita punya luas daerah tersebut, maka kita bisa menghitung, kita punya kedalamannya, kita bisa menghitung ketika daerah tersebut longsor, volume yang akan dilongsorkan itu kira-kira berapa kubik gitu ya. Nah, itu. Begitu Delta. Jadi aplikasi metode geolistrik untuk kebencanaan yang paling sering digunakan adalah untuk longsor, untuk mengetahui di mana letak bidang gelincir sehingga kita tahu di mana atau berapa volume massa yang akan dilongsorkan ketika daerah tersebut terjadi longsor. Begitu Delta. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, cukup jelas ya. Nah, terima kasih kalian pertanyaannya sudah arah kalian itu sudah aplikatif gitu ya, bagaimana pemanfaatan metode kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, karena waktu kita pendek, materinya itu akan dilanjutkan atau saya berikan lanjutannya itu di Google Classroom dan ada kuis di sana dari pertemuan kita hari ini. Ini adalah link Google Classroom kita. Silakan kalian akses ke sana. Nah, nanti ada kuis itu masuk ke dalam penilaian dalam pertemuan kita hari ini. Juga ada satu tugasnya itu adalah membuat resume. Pertanyaannya ada di sini, di slide ini, yang nanti akan saya tampilkan juga di Google Classroom ya. Nanti pengumpulannya di Google Classroom juga sudah saya buatkan lamannya, paling lambat itu tidak usah terlalu lama. Kalau kuis itu langsung kalian kerjakan. Sekarang nanti selesai dikumpulkan. Kalau resumenya kita kumpulkan 2 hari setelah pertemuan minggu ini ya, 2 hari lagi. Nanti ada batasnya di sana. Oke, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa absensi, barcode absen sudah saya kirimkan ke ketua kelas, ke Dani Nugroho ya. Tolong diedarkan untuk diisi. Terima kasih atas waktu dan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan yang lain. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.